Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azima sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarwih yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadrul Huda. Berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang, alhamdulillah sudah selesai pada strata 2 dan sekarang mencoba untuk belajar terjun ke masyarakat. Mudah-mudahan apa-apa ilmu yang saya dapatkan selama bersekolah dan berkuliah bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian sembari dari itu, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah, mengerjakan amal ubudiyah kepadanya. Semoga saja amal-amal yang kita lakukan dinilai pahala oleh Allah pada bulan yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita kalau seandainya amal ibadah yang kita lakukan pada kesempatan bulan Ramadan ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan jumlah yang begitu banyak, maka Allah akan lipat gandakan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda di luar dari bulan-bulan yang sebelumnya. Kemudian sembari dari itu, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana beliau merupakan suri tauladan di dalam kehidupan kita. Sungguh pun kita berada pada bulan yang penuh berkah pada kesempatan kali ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, barangkali kita tidak akan bertemu dengan bulan yang seberkah ini. Maka patut dan pantaslah kita berdoa kepada beliau dengan hantaran doa, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati pengurus masjid, pengurus kampung, dan juga penyelenggara kegiatan bulan Ramadan pada kesempatan kali ini. Dan juga tidak lupa yang kami sama-sama hormati Bapak Ibu jemaah sholat tarwih yang dirahmati oleh Allah. Terkhusus kepada generasi-generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan nantinya. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, barangkali tadi sudah disampaikan, sudah panjang lebar disampaikan oleh tausiah dari adik-adik kita di pondok pesantren datang kemari untuk belajar menyampaikan apa yang mereka pelajari. Di sini saya langsung saja terkait dengan materi yang diberikan kepada saya itu tentang mempersiapkan. Mesti ada kata kerja di awalnya. Mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa depan. Karena kondisi pemuda kita hari ini, kondisi remaja-remaja kita hari ini, karena kami bagian dari remaja banyak yang menipu diri. Kenapa demikian? Mungkin Bapak Ibu sekalian punya anak yang sekolah. Kita karena banyak bergaul dengan mahasiswa, kasihan kita bukan kepada mahasiswanya, tapi kita kasihan kepada orang tuanya. Kenapa kita kasihan kepada orang tuanya? Mereka lebih mewah daripada PNS yang hari ini. 1 kali 1 bulan mereka ditransfer uang, diberi uang belanja. Tapi pemanfaatan dari uang yang diberikan oleh orang tua, kita kasihan kepada orang tuanya. Nah, barangkali di sini kami menasihati, kalau seandainya kita punya anak yang sekolah, pengontrolannya itu mohon diberlebihkan. Kenapa? Karena kita malah menyaksikan dengan sendirinya. Nah, untuk itu, menyelesaikan persoalan ini, kami akan menyampaikan 3 poin penting yang mesti kita ajarkan dan kita tanamkan kepada anak-anak kita.
Supaya apa? Supaya anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang memang bisa diharapkan di tengah masyarakat. Apa yang 3 itu? Yang pertama, kemurnian tauhid. Ketauhidan anak-anak kita ini mesti selalu kita perhatikan. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam firman Allah diabadikan. Di dalam surah Al-Baqarah bagaimana keprihatinan beliau kepada generasi selanjutnya. Nabi Ibrahim kita ketahui merupakan sosok para nabi di antara para nabi yang sangat bertauhid kepada Tuhan. Bagaimana buktinya? Jangankan masyarakat setempat, ayahnya dilawan oleh Ibrahim. Kenapa? Karena persoalan ketauhidan. Sampai pada akhirnya beliau menemukan bagaimana tauhid yang sungguh-sungguhnya. Maka diabadikan di dalam Al-Quran. Idh qala rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata, wahai Ibrahim, selamatlah dirimu. Dia menjawab bahwa saya berpegang teguh dan selamat kepada Tuhan, ya seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Kalimat selamat itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucunya. Apa kalimat itu? Untuk berlindung kepada Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan Nabi Muhammad dalam mengemban dan mengajarkan perintah bertauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana pemaknaan terhadap kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya? Sepertinya hari ini perlu kita maknai ulang. Nabi Muhammad mengajarkan kalimat tauhid bukan hanya sekedar menghafalkan kepada para sahabat. Kenapa? Karena kondisi kehidupan ketika itu banyak manusia tempat bergantung. Maka kalimat ilah di dalam la ilaha illallah itu adalah tempat bergantung manusia. Sebagai contoh di dalam kehidupan jahiliyah ketika itu kita lihat bahwa ada sistem perbudakan. Generasi-generasi ketika itu dikontrol dan diperbudak. Maka kebebasan mereka dalam bertuhan itu diatur. Nabi Muhammad diutus untuk menyelesaikan itu. Apa konteksnya kepada kehidupan kita hari ini? Barangkali kita lupa menanyakan, di mana anak kemenakan kita yang lebih dari ini? Siapa yang mengontrol mereka? Siapa yang mengontrol mereka sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan? Karena ada Tuhan mereka yang lain di dalam hati mereka. Apa ketergantungan mereka kepada sesuatu hal di luar dari Tuhan? Apa itu? Bapak Ibu mungkin tahu. Mereka lebih nyaman dengan kehidupan mereka sendiri. Di luar kehidupan bersama Tuhan. Inilah upaya yang dicoba oleh Rasulullah menghapuskan ketika itu dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Tiada ketergantungan kepada siapapun. Dalam pemaknaan tiada Tuhan itu, tiada ketergantungan kepada apapun. Tidak ada ketergantungan kepada benda, tidak ada ketergantungan kepada orang lain, tidak ada ketergantungan kepada pangkat, kecuali hanya ketergantungan kepada Allah. Bukankah ini yang selalu kita ucapkan di dalam sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Tapi apa? Generasi kita hari ini tidak tahu cara bertuhan. Buktinya apa? Saya menduga bahwa generasi-generasi muda hari ini yang ada di kampung ini bukan ini yang seluruhnya. Di mana mereka? Karena mereka memiliki kenyamanan-kenyamanan yang lain di luar kenyamanan di dalam masjid. Artinya persoalan ketuhanan kita masih bermasalah. Bagaimana kita bisa menaruh harapan kepada generasi muda kita kalau seandainya persoalan bertuhan mereka belum selesai? Maka untuk itu sebagai langkah awal, marilah sama-sama kita memperbaiki ketauhidan dan keimanan generasi-generasi muda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian langkah yang kedua adalah memperkaya mereka dengan ilmu pengetahuan. Setelah selesai persoalan ketuhanan mereka kepada Allah, setelah mereka merasakan bahwa tidak perlu bergantung kepada di luar kekuasaan Tuhan, maka mereka harus diajarkan ilmu pengetahuan. Pepatah Arab mengatakan, "Faman arodat dunya fa'alaihi bil ilmi,
Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an alaihi fil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, mestilah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, mestilah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan keduanya, mesti juga dengan ilmu. Bapak Ibu hadirin jemaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Bahwa kehidupan generasi muda kita harus mereka dididik dengan ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun juga kebermanfaatan kepada masyarakat itu mesti harus dengan ilmu pengetahuan. Kemudian komponen yang ketiga yang mesti kita tanamkan kepada generasi muda kita itu adalah kemahiran dalam sosial. Mereka harus mahir dalam bersosial. Karena walaupun dia memiliki ketauhidan yang mantap, memiliki pengetahuan yang mumpuni, kalau tidak mampu dalam kehidupan sosial, maka tidak ada juga gunanya. Dalam perwujudan kemahiran dalam sosial ini adalah persaudaraan. Maka keutuhan kita di dalam satu daerah itu harus dipupuk dengan persaudaraan itu. Karena Nabi pun mengatakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jangan katakan kalian beriman kalau seandainya kalian tidak mencintai saudara kalian seperti mana kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, bayangkan seandainya Bapak Ibu sekalian, kalau generasi kita lepas dari 3 perkara ini. Misal mereka memang betul-betul beriman, tapi mereka tidak mencintai lingkungannya. Mereka memang punya ilmu, tapi tidak mempunyai keimanan. Mereka mempunyai kepedulian sosial, tapi tidak memiliki ketauhidan. Ini menjadi masalah besar bagi kehidupan kita. Maka untuk itu, 3 komponen ini mesti kita tanamkan sedini mungkin kepada generasi-generasi kita. Sehingga ke depannya mereka tumbuh menjadi generasi-generasi yang memang diinginkan dan diharapkan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Tumbuh menjadi generasi yang bertauhid, tumbuh generasi yang berpengetahuan, dan tumbuh sebagai generasi yang memiliki kepedulian sosial. Barangkali ini yang menjadi tausiah singkat kita pada kesempatan Ramadan kali ini. Banyak maaf, fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.